Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Teh Jawir. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit tips tentang bagaimana caranya mengedit Java program di Visual Studio Code. Ada 4 tahapan untuk bisa mengedit Java program di Visual Studio Code. Yang pertama, kita harus menginstall Java Development Kit. Yang kedua, kita harus menginstall dan setting VS Code Portable. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya meng-create new Java project. Yang keempat, kita juga akan belajar bagaimana caranya merunning dan mendebug Java project di dalam Visual Studio Code. Tapi sebelum masuk ke tahap pertama, silakan dukung channel YouTube saya guys dengan cara mengklik tombol subscribe. Sekarang kita langsung ke tahap pertama, yaitu instalasi Java Development Kit atau JDK. Kita buka dulu browsernya ya guys. Untuk mendownload JDK, kita bisa langsung ke website oracle.com/java/technologies/java si-download.html. Link ini sudah saya tulis di deskripsi dari video ini ya guys. Silahkan diklik saja link di dalam deskripsi tersebut untuk mendownload Java Development Kit. Nah, setelah tampil websitenya, kita bisa memilih versi yang paling akhir guys, yaitu Java SE 14 ya. Karena versi ini sudah rilis, berarti sudah stabil ya. Kita bisa mengklik JDK download. Di website ini, kita bisa memilih JDK yang sesuai dengan sistem operasi yang kita pakai ya guys. Nah, karena saya memakai Windows 10, maka saya memilih yang ini guys, di antara dua ini ya guys. Nah, ini nih Windows. Tapi karena saya memang hanya pengen menggunakan yang portable, jadi saya memilih yang .zip ya guys, yang JDK -14 garis bawah Windows -x64 garis bawah bin.zip. Karena saya pikir menggunakan zip lebih mudah lah, tinggal diekstrak aja ke suatu direktori, udah selesai gitu. Jadi saya pilih yang ini ya guys. Nah, kalau ada tampilan seperti ini berarti dari Oracle menginginkan konfirmasi bahwa kita sudah menerima dan setuju akan license agreement untuk Oracle Java Standard Edition. Kalau memang kita sudah setuju, kita bisa tinggal mengkliknya guys ya. Dan kita bisa terus melanjutkan download dengan cara mengklik tombol hijau ini. Nah, sedang jalan sekarang downloadnya. Untuk versi yang ini, versi JDK 14, file size-nya kira-kira 182 MB. Setelah selesai di-download, kita bisa buka filenya. Jika kita menggunakan Windows, biasanya kita hanya tinggal double klik file zip ini ya guys. Nah, itu sudah terbuka sendiri. Tapi kalau tidak terbuka langsung, kita bisa juga menggunakan WinRAR atau WinZip. Nah, setelah kita buka zip filenya, maka kita bisa mengekstraknya ke
C, terus apps. Nah, di sini saya akan mendrag saja, ya, mendrag saja JDK-14 ini ke direktori apps. Nah, begini. Oke, setelah selesai proses ekstraknya, maka di sini kita sudah memiliki direktori JDK14. Sekarang kita bisa mengetes apakah JDK ini sudah bisa langsung kita gunakan atau belum. Caranya dengan menggunakan cmd ya guys. Command prompt. Terus kita panggil java version. Nah, di sini sepertinya Windows belum mengenali Java. Ini terjadi karena kita belum memberikan path ke JDK-nya. Untuk memasukkan path ke JDK-nya, kita bisa memasukkannya pada environment variables. Untuk mengakses environment variables, kita bisa menggunakan search ya di Windows, terus kita ketik environment. Nah, ini guys, sudah muncul guys, environment variables. Tinggal kita klik aja. Nah, dari sini kita bisa mengklik tombol bawah yang di sini guys, environment variables. Tinggal kita klik aja. Nah, di bagian sistem variables ini ya guys, best practice-nya atau yang sering digunakan oleh para programmer Java, biasanya kita membuat dulu yang namanya Java Home ya. Nah, Java Home itu adalah variabel baru di sini. Maka kita harus membuatnya dengan mengklik tombol new di sini guys. Nah, gini. Sebagai variabel name kita masukkan Java garis bawah home. Huruf besar semua ya guys, seperti ini. Untuk variabel value-nya, maka kita bisa isi dengan direktori JDK-nya. Ya, yang full path ya guys. Jadi full path dari direktori JDK. Begini. Tinggal kita copy aja. Kita paste ke sini guys. Nah, begini. Tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah ke create ya guys. Java Home C.2 backslash apps backslash lagi JDK-14. Nah, setelah ini kita mesti menambahkan path-nya juga, path untuk ke direktori dari JDK bin. Ini path bisa kita edit ya. Nah, karena memang belum ada ya, jadi kita bisa menambahkan dengan mengklik tombol new di sini. Jangan lupa kita harus menggunakan Java Home yang tadi ya guys. Jadi Java Home itu bisa kita gunakan sebagai prefixnya ya. Jadi persen Java Home, persen lagi backslash bin. Nah, begini cukup ya guys. Ini yang baru sudah ke create. Berikutnya tinggal kita tekan tombol OK, terus OK lagi, dan di sini juga OK lagi. Ini berarti path untuk ke JDK-nya sudah tercreate dan bisa kita coba lagi melalui cmd. Kita ketikkan lagi Java version. Nah, sekarang sudah muncul guys hasil dari Java version, yaitu Java 14 ya, 2020 03 17. Nah, supaya lebih yakin lagi, misalnya kita ingin mengetes juga untuk Java compilernya. Nah, komennya itu adalah Java C version. Enter. Nah, ini sudah benar guys. Sudah muncul juga ya guys, Java C versi 14. Ini membuktikan bahwa kita telah berhasil untuk menginstal JDK-nya. Maka tahap pertama sudah selesai ya guys. Sekarang kita akan mencoba untuk tahap berikutnya, menginstall dan setting VS Code Portable. Untuk instalasi dari VS Code Portable sendiri,
secara detail dapat Anda saksikan di video saya sebelumnya. Jadi bagi yang belum paham, silahkan lihat video tersebut yang linknya ada di bagian deskripsi dari video ini. Mari kita jalankan dulu aplikasi VS Code-nya yang sudah saya install sebelumnya. Nah, setelah VS Code-nya terbuka, sekarang kita harus menginstal terlebih dahulu extension yang namanya Java Extension Pack dari Microsoft. Kita bisa klik dulu icon extensions ya guys di sini. Tinggal kita cari sekarang extension yang namanya Java Extension Pack. Nah, gitu. Ini guys yang paling atas ya. Ini ada pembuatnya yaitu Microsoft ya. Tinggal kita klik aja langsung begini. Nah, sebelum kita install, kita lihat dulu ya guys. Kita buka dulu directory extensionnya seperti yang saya lakukan sebelumnya ya. Karena kita menggunakan VS Code Portable, nanti di directory data ini terus extension, dia akan tampil nih guys semua extension yang sudah diinstal oleh VS Code. Khusus untuk Java Extension Pack ini, kita akan lihat ya guys berapa extensions yang akan diinstal. Supaya lebih jelasnya, kita klik aja tombol install ini. Nah, tuh langsung ke create guys. Sekian banyak extension nih. Padahal saya hanya menginstall extension yang namanya Java Extension Pack ya. Jadi ternyata Java Extension Pack ini itu menginstall 7 extensions. Ini menandakan bahwa tahap 2 sudah selesai ya guys. Untuk berikutnya kita akan memasuki tahap ketiga, yaitu create new Java project. Untuk membuat Java project yang baru di Visual Studio Code sudah disediakan command palette-nya guys. Kita bisa membukanya melalui menu View, Command Palette, terus kita ketik Java. Ini sudah kelihatan guys ya, Java, terus create Java project. Kita bisa mengklik command ini ya. Kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata dia langsung meminta di direktori mana kita akan membuat project tersebut. Misalnya kita akan menggunakan direktori project test ini ya guys. Tinggal pilih select the location. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama dari Java project yang akan kita buat. Misalkan kita namakan Java test 01. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa telah terbentuk ya folder Java test ya, dan memiliki subfolder setting, bin ya, src yaitu source, ada juga class path, dan ada juga .project. Dan bahkan dengan menggunakan command palette itu, kita sudah mendapatkan satu buah Java source file ya yang namanya app.java. Seperti ini isinya guys. Nah, ini file app.java ini bisa kita gunakan sebagai template untuk membuat Java program berikutnya, dan juga bisa kita gunakan sebagai program untuk memastikan bahwa semua konfigurasi Java dan VS Code sudah berfungsi dengan baik dengan cara merun atau mendebug.
semua akan kita bahas di tahap keempat. Sekarang kita lanjut ke tahap keempat, yaitu merunning dan mendebug Java program. Dalam file app.java ini, tepat di atas dari function main, itu sudah ditampilkan kata run dan debug, guys. Jadi kita bisa mengklik run ini ya, untuk merunning app.java ini, guys. Sekarang kita coba ya, guys. Kita akan mengklik run-nya. Nah, dia akan tampil tuh di sini. Hasilnya itu Hello Java. Jadi kita sudah sukses merunning app.java ini. Berikutnya kita akan coba untuk mendebug. Tinggal kita klik aja kata debug ini di sini. Kita akan melihat apa yang terjadi setelah kita menekan tombol debug ini ya, guys. Nah, kita klik debug sekarang. Nah, kalau kita tidak pasang break, maka tidak akan ada perbedaan ya dengan run. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaan, kita mesti pasang break. Cara untuk memasang breaknya, kita bisa arahkan kursor kita ke baris kode yang akan ingin kita pasang break. Misalnya saya akan pasang break di baris yang ada system.out.println ini di sini. Setelah kita taruh di sini kursor kita bisa arahkan kursor kita ke arah sebelah kiri sebelum line number. Nah, di sini guys akan muncul tombol merah. Ya. Meskipun tanda merah ini agak sedikit samar ya di sini, tapi ini bisa kita klik ya, guys. Klik. Nah, gitu. Ini berarti kita sudah pasang breakpoint untuk baris system.out.println ini. Sekarang kita coba lagi ya, guys. Kita klik debugnya di sini. Nah, baru muncul di sini variabelnya, watch gitu ya, call stack muncul semua nih di sini. Nah, dalam keadaan break seperti ini, kita bisa lanjutkan programnya dengan mengklik tombol ini ya, guys, continue. Nah, gitu. Sekarang programnya sudah selesai, sudah muncul outputnya seperti ini, Hello Java. Untuk memperjelas tampilan dari debug, kita bisa mencoba dengan cara menambahkan satu variabel string ya, seperti ini. String, anggaplah nama variabelnya misalnya creator. Value-nya from teh Jawir. Misalnya begini. Nah, titik koma. Nah, dari sini kita coba tambahkan stringnya di setelah Hello Java. Kita gunakan tanda plus aja ya, plus creator begini. Ini hanya untuk melihat apa yang bisa kita dapat dari debug ya, guys. Nah, sekarang kalau kita klik kata debug di sini, nah, akan muncul di sini, guys, variabel yang barusan saya bikin itu, yang namanya creator, ya, muncul bahwa dia ada value-nya teh Jawir. Ya. Tuh lengkap, guys. Ya. Jadi itulah salah satu kegunaan dari debug. Nah, setelah dia melakukan break di sini, kita bisa lanjutkan programnya dengan menekan tombol ini ya, guys, continue. Nah, selesai. Oke, guys. Jadi kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, kita bisa merun ya lewat mengklik teks ini run, atau mendebug dengan mengklik debug ya. Selain ini kita juga bisa
melakukannya melalui menu run ya guys di sini. Nah, di sini. Di menu run ada start debugging dan ada run without debugging. Nah, run without debugging ini adalah seperti run biasa guys, sama dengan yang ini. Ya. Jadi kita juga bisa melakukannya di menu run ya, run without debugging. Dan untuk debug kita bisa melakukannya dengan menu start debugging. Dan ini juga ada tombol shortcutnya ya guys. Jadi kita bisa juga melakukannya dengan menekan tombol Ctrl F5 untuk run dan tombol F5 saja untuk debugging. Sekarang kita coba ya guys. Jadi kalau kita mau run ya, kita bisa tinggal memencet tombol Ctrl F5. Nah, dia langsung keluar hasil runningnya nih. Ya. Untuk mendebug, kita bisa memencet tombol F5 saja. Ya. Dia akan berhenti di breakpoint yang sudah kita pasang. Dan kita bisa teruskan sampai programnya selesai dengan mengklik tombol continue ini atau dengan menekan F5 lagi. Sekarang kita tekan lagi F5 ya guys. Nah, itu selesai. Oke guys ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Nanti saya akan jawab sebisanya. Silahkan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe, sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih baik. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Keep learning Java with Tech Jawir.